Semuanya berawal di masa depan, 10 tahun setelah makhluk-makhluk menguasai bumi. Protagonis kita, Yang Fan, sedang mempertahankan diri dari sebuah serangan sambil menyuruh adiknya, King Sue, untuk lari. Namun monster itu menendangnya di perut. Seketika monster itu datang untuk menghabisinya. Tetapi adiknya melompat di depan makhluk itu. Dia menerima cambukan baja di punggungnya. Yang Fan berteriak dan meraih adiknya, bertanya mengapa dia melakukan itu. Pada saat itu dia mendapatkan kekuatan seorang protagonis yang telah menderita. Dan dia menebas, memotong lengan dan kepala monster itu. Dia mengambil inti makhluk itu dan memberitahu adiknya bahwa Tumumu akan mendapatkan air suci. Dia kemudian membawanya ke Yang Lubai Salju 3, namun begitu dia mencapai gerbang, dia melihat dua orang bertarung dengan sekuat tenaga. Masalahnya adalah pesaing wanita itu adalah Parker, protagonis kita. Saat dia bingung dengan kemunculannya yang tiba-tiba, seorang pria bernama Nubeyu berkata dia tidak menyangka dia akan selamat. Bos level 8. Yang Fan berteriak, bertanya bagaimana dia tahu itu adalah monster level 8. Namun adiknya mulai kesakitan. Dia berkata mereka akan membicarakannya nanti dan menuntut air suci segera. Tetapi lawan pacarnya bertanya mengapa dia harus memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada adiknya. Yang Fan berkata dia akan melakukan barter dan menawarkan cincinnya. Ya benar guys, dia menawarkan cincin itu. Dia memberitahu pria itu bahwa dengan itu dia bisa membeli apapun yang dia inginkan. Pria itu tersenyum tetapi memperingatkan bahwa jika dia membunuhnya, dia bisa mengambil cincin itu tanpa membayar apapun. Satu-satunya hal yang menyedihkan adalah membiarkan adik perempuannya yang cantik mati. Yang Fan sama sekali tidak menyukai ini. Dia menempatkan adiknya di dinding dan menebas ke arah Nubeyu, tetapi pria itu hanya menghindar dan melompat menjauh. Dia mengirimkan energi ke dada Yang Fan dan bertanya apakah dia pikir dia bisa menang. Saat sangat kelelahan, dia kemudian pergi untuk meletakkan jarinya di cincin Yang Fan. Tetapi Yang Fan berkata itu hanya akan terjadi dalam mimpinya dan memakan cincin itu segera. Pria itu tersenyum. Sekarang dia harus merebutnya dengan paksa. Dia menebas ke arahnya sambil berkata dia akan mengeluarkannya dari tubuhnya di tengah jalan, tapi sesuatu sepertinya aktif di dalam cincin itu, dan tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Waktu berputar kembali dan anak itu terbangun. Begitu dia melihat jam, dia tahu dia punya waktu 3 jam sebelum semuanya dimulai. Dia menkubit wajahnya, bertanya-tanya apakah dia bereinkarnasi atau sedang bermimpi. Noob, itu sebenarnya nama pacarnya, dan orang ini sudah mendekatinya sebelum sistem itu muncul, dan sekarang dia bertanya-tanya apakah dia harus membunuhnya sekarang dengan Anchor. Setidaknya karena pengkhianatan itu, dia memiliki kesempatan untuk mengubah masa depannya. Dan di kehidupan ini dia bersumpah untuk melindungi keluarganya dan teman-teman dekatnya. Dan tentu saja mereka yang menyakitinya tidak akan lolos begitu saja. Tiba-tiba seseorang menendang pintu hingga terbuka. Dan orang-orang itu bertanya, "Nube, beraninya kau menolak bos?" Dan tetap bersama pecundang itu. Mereka memasuki ruangan sambil berkata akan mematahkan kakinya. Nube mengatakan dia ketakutan, tapi Yang Fan tahu itu semua hanya akting. Orang itu datang untuk memukulnya, tapi dia dengan mudah menghindar. Orang itu bahkan tidak bereaksi ketika Yang Fan mencekik lehernya dan membuatnya mencium dinding. Pria gemuk itu bingung, dan Nube tidak tahu bagaimana orang ini bisa menjadi begitu kuat. Dia berbalik ke arah pria itu dan berkata, sekarang gilirannya menerima pukulan di dagu. Dia mulai meninggalkan ruangan, dan Nube mengatakan dia tidak bisa begitu saja pergi begitu saja. Lagi pula mereka melakukan segala yang mungkin tadi malam. Namun sekarang dia dingin dan penuh perhitungan, dan mengatakan lebih baik baginya untuk tidak muncul di hadapannya. Jika tidak, dia akan mati. Dia mengambil jaketnya dan pergi. Sementara itu dia bertanya-tanya bagaimana bajingan ini punya keberanian untuk menghancurkan dirinya dan menghilang keesokan harinya di luar. Dia bertanya-tanya mengapa begitu gelap dan melihat biji-biji hitam. Dia tahu ini adalah firasat bahwa letusan akan segera dimulai. Dia menelepon adiknya.
Ketika di kehidupan sebelumnya dia mati karena tikaman dari belakang. Tapi sekarang dia baik-baik saja dan dalam keadaan sehat. Dia menjawab bercanda, bertanya apakah dia merindukan adik kecilnya. Namun Yang Fan hanya menyuruhnya untuk menutup semua gorden sekarang. Dia memperingatkannya bahwa tidak peduli siapapun yang membunyikan bel pintu. Dia tidak boleh membuka pintu sampai dia tiba. Dia bingung dan menyebutkan bahwa dia berada di asrama yang sangat aman. Sementara itu dia pergi ke jendela dan mengatakan sesuatu yang aneh sedang terjadi. Sepertinya orang-orang saling menyerang. Sang protagonis memanggilnya, tetapi panggilannya terputus. Setidaknya dia merasa lega bahwa dia selamat hari ini di kehidupan masa lalu juga. Dan jika cincin itu bersinar, itu berarti ada pemanggil di dekatnya. Energinya tampaknya semakin kuat saat dia mendekat. Sebuah toilet wanita. Dia masuk dan melihat seorang gadis berjongkok, tetapi dia sudah berubah menjadi zombie. Pada saat itu dia menghampirinya. Pria itu sedikit linglung. Karena ini pertama kalinya dia berpikir, sayang sekali seseorang dengan tubuh seperti itu berubah menjadi zombie. Namun dia tidak ragu dan menebasnya dengan kapak. Dia dengan cepat mengambil kristal itu. Karena dia perlu berevolusi secepat mungkin, pada saat itu seorang pria aneh dengan jubah muncul. Ini adalah para pedagang dan di kehidupan masa lalu. Butuh waktu 3 bulan baginya untuk menemukan yang pertama. Orang-orang ini menjual barang dan peringkat terkait dengan warna jubah. Dan kristal yang dia ambil dari gadis itu dapat ditukar dengan beberapa barang di toko seperti di kehidupan masa lalu. Dia masih mendapat diskon karena memiliki cincin itu. Dia memutuskan untuk memeriksa apakah fungsi mingguan masih berfungsi menggunakan palu emas. Tampaknya dia menyadari itu adalah item epic. Tetapi toko itu menghilang. Sayangnya dia tidak memiliki cukup batu untuk membelinya. Saat itulah dia mendengar jeritan di balik salah satu pintu. Dia mendekat dan melihat zombie. Menuju 2 gadis, keduanya jelas sehat. Dan si rambut merah menyuruh temannya untuk menyerahkan pisau. Ketika dia mencoba mengatakan sesuatu kepada zombie itu, pria kita tiba dan menebas zombie lain. Para gadis itu terkejut dan dia menjelaskan bahwa wanita itu sudah berubah menjadi zombie karena dia dijujit. Sebenarnya si rambut merah memperkenalkan dirinya sebagai Tumumu dan temannya bernama Mumu. Yang Fan mengira itu kebetulan karena Mumu menjadi ilmuwan biomedis terkenal di kiamat. Dan gadis berambut merah itu menjadi kartu untuk salah satu markas terbesar. Tiba-tiba monster muncul di belakangnya. Namun Tumumu melemparkan sesuatu ke bahunya. Makhluk itu bangkit kembali dan Yang Fan menjelaskan bahwa jika Tumumu tidak memenggal kepalanya, ia tidak akan mati. Dengan itu dia memberinya ayunan penuh dan pergi untuk mengumpulkan kristal. Tumumu berpikir dia sangat kuat dan sepertinya mesum karena dia selalu mendekati mayat-mayat itu. Orang kita di sisi lain hanya memikirkan potensi yang dimiliki Tumumu. Markas 3 tempat mereka tinggal dianggap tidak bisa dihancurkan. Tiba-tiba Tumumu menyela pikirannya dan bertanya, apakah dia mencari ini? Dia melihat dia memiliki kristal dan bertanya di mana dia menemukannya. Temannya menunjuk ke Mumu dan mengatakan dia yang mengutak-atik mayat-mayat itu. Gadis malang itu mencoba menjelaskan bahwa dia hanya mempelajarinya dan itu tidak seperti yang dia pikirkan. Dengan itu Tumumu mengatakan akan baik jika dia bergabung dengan kelompok mereka. Mumu tampaknya setuju dan Yang Fan tertarik karena itu akan membuatnya lebih mudah untuk membalas dendam. Jadi dia setuju dan para gadis menyuruh mereka untuk berhenti menatap mereka terlalu banyak dan pergi keluar sehingga mereka bisa berpakaian. Beberapa saat kemudian mereka keluar dan Tumumu sudah siap untuk kiamat karena dia sudah memiliki semua perlengkapan. Mereka berbicara tentang pergi ke tempat yang aman, tetapi Yang Fin mengatakan makhluk-makhluk itu ada di mana-mana dan berevolusi. Yang menarik perhatian Tumumu dan dia bertanya apakah mereka juga bisa berevolusi. Setelah beberapa saat dia memperkenalkan dirinya dan mengatakan dia memiliki 3 syarat. Mereka harus mengikuti setiap perintah, menyerahkan semua kristal dan pedagang. Akan mati, dia berencana untuk mempekerjakan para gadis di kiamat. Namun mereka berbicara di antara mereka sendiri, mengatakan dia tampak sangat kompeten. Jadi mereka menyetujui persyaratan ini
Dengan itu mereka menuju sekolah nomor 1, penuh dengan zombie dan Tumumu bertanya kemana mereka pergi. Yang Van mengatakan hanya untuk mengikuti dia dan mengumpulkan kristal. Dengan itu dia menuju ke arah zombie dan mereka pikir itu sangat berisiko. Namun dia hanya mengangkat kapak dan membelah yang pertama menjadi 2, menjatuhkan kristal. Sang seniman terbawa suasana karena panel ini tidak diperlukan. Dia berkomentar bahwa sepertinya ini adalah akumulasi vitamin dan mineral dan mungkin itu sebabnya mereka menjadi zombie. Tumumu bertanya-tanya apakah mereka akan berubah menjadi zombie. Terlalu banyak memakannya. Tetapi jika itu masalahnya, mengapa Yang Van begitu bersemangat mengumpulkan begitu banyak? Sementara mereka mengawasinya, seorang zombie mendekat dari belakang. Namun sepertinya sebuah mobil menabraknya. Seorang pria mengatakan bahwa meskipun keadaannya dia menemukan Tumumu lagi. Namanya adalah Mutian dan dia adalah pengikut fanatik gadis itu. Keduanya sudah bertanya-tanya mengapa sampah ini ada di sana. Sementara itu Yang Van membunuh zombie, bertanya-tanya mengapa mereka begitu linglung. Gadis-gadis ini sepertinya berada di Disneyland dan Tumumu mengatakan pria itu adalah pangeran sekolah. Dia berbalik tetapi Mutian mulai berbicara kepadanya, mengatakan bahwa dia bisa menjadi pengawal yang baik. Tawaran itu mengingatkan Yang Van bahwa di masa depan dia akan kehabisan uang dan membutuhkan makanan dan senjata. Namun pada saat itu Mumu sedang diserang oleh 2 zombie. Yang Van mengabaikan percakapan dan membunuh kedua zombie itu, mengatakan mereka menarik terlalu banyak perhatian. Dari kejauhan Mutian menyuruhnya untuk kembali sementara kita sudah melarikan diri. Pria itu mulai marah karena bahkan zombie mengejarnya. Dan sekarang Krio itu dikepung. Apa yang Yang Van anggap paling menakutkan adalah bahwa di dekatnya ada bunga tingkat kedua yang merupakan makhluk yang berevolusi. Mumu bertanya apakah bahkan tumbuhan menjadi zombie. Pada saat itu serbuk sari bunga mulai berjatuhan pada zombie. Yang Van memperingatkan bahwa itu adalah teknik. Itu digunakan untuk mengendalikan makhluk-makhluk itu. Dia terus membunuh sebanyak yang dia bisa, menyuruh mereka mengikuti jalan yang dia bersihkan. Mumu akan diserang ketika Tumumu menendang monster itu. Orang kita terkesan bahwa dia berkelahi, tanpa senjata apapun. Kemudian pria itu mendekat dengan mobil, memberitahu Tumumu untuk tidak takut karena dia akan menyelamatkannya. Dengan itu dia berakselerasi dan mulai menabrak banyak zombie. Dia mencapai pintu dan Yang Van menyuruh semua orang untuk masuk bersamanya. Namun segera setelah dia berada di dalam, dia menutup pintu dan mereka bertanya apa yang dia lakukan. Tumumu menyuruhnya untuk membukanya. Tapi dia bilang Tumumu hanya akan boleh masuk jika menjadi pacarnya. Tumumu menjawab bahwa dia menjijikan. Tapi dia bilang Tumumu salah karena menolaknya dan memilih bersama pria malang ini. Dengan itu mereka menoleh ke Yang. Van bertanya mereka akan pergi kemana. Dia menyuruh mereka lari ke belakang kafetaria. Mendengar itu mereka mulai mundur. Sementara dia berpikir dia harus berurusan dengan bunga itu, atau jumlah zombie tidak akan berkurang. Melewati para makhluk itu dia bertanya-tanya bagaimana itu sudah berada di peringkat 2. Akhirnya dia menemukan kesempatan dan menebasnya dengan kapak. Masalahnya adalah tanaman itu sekeras baja. Ini tidak masuk akal. Dan dia bertanya-tanya apakah kembalinya dia ke masa lalu. Menciptakan beberapa perubahan. Dengan semburan serbuk sari lain dari tanaman itu, para makhluk mulai mengelilinginya. Dia berhasil memukul salah satu di kaki, tapi yang lain datang dari belakang. Kemudian monster itu terkena pisau kecil di dahi. Dia bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Dan para gadis itu berkata mereka tidak akan meninggalkannya mati begitu saja. Dia melihat goresan di lengan Tumumu dan bertanya apakah dia terluka. Dia menyuruhnya mengabaikannya dan fokus menghancurkan tanaman itu. Untuk sekarang, Mumu menjelaskan bahwa dia ingin menggunakan tabung gas itu untuk membakar makhluk itu. Dengan itu, Tumumu maju ke depan untuk menahan para zombie. Dia meraih tabung itu, melemparkannya ke monster itu dan menyalakannya. Dengan itu, monster itu terbakar dan dia bersyukur itu adalah makhluk peringkat 2. Namun saat itulah dia melihat serbuk sari kematian makhluk itu. Dia memperingatkan mereka untuk berhati-hati karena itu akan membuat mereka tertidur.
Beberapa saat kemudian, seseorang berjalan di antara para zombie mencari Tumumu. Itu adalah Mutian yang bertanya-tanya bagaimana mereka mengalahkan semua itu. Dia mendekati tanaman itu dan melihat sesuatu di tanah. Begitu dia menyentuh kelopak itu, sesuatu menyembur dari tanah dan dia memuntahkan darah. Sementara itu Tumumu memberitahu pria kita bahwa dia merasa sedikit pusing. Dia menjelaskan bahwa dia terinfeksi dan dia menyuruhnya untuk membunuhnya. Lalu dia melemparnya ke bahunya dan menyuruhnya untuk santai. Jika dia berubah menjadi zombie, dia akan membunuhnya tanpa ragu sedikit pun. Itulah mengapa aku menyebutnya seorang profesional dalam menenangkan orang. Sambil meremasnya dengan lembut, dia bilang mereka harus kembali ke toilet wanita. Dia mulai berlari dan menyuruh Mumu mengikutinya. Dia mencapai tempat itu dan penjualnya ada di sana. Dia meminta Mumu menyerahkan semua kristal dan mereka jadi sedikit bingung melihatnya mendekati orang itu. Dia merasa aneh melihat seseorang berdiri di tengah antah berantah. Dengan itu dia mengaktifkan perdagangan dan menghilang di depan mereka. Mereka berdua bingung dan bertanya-tanya, apakah mereka ditinggalkan? Kasihan sekali orang itu melihat air pemurnian itu. Sudah berharga 4 koin. Itulah keserakahan kapitalisme untukmu. Mumu, si beruntung bisa menggunakan cincin itu untuk membelinya lebih murah. Betul sekali, profesi tertua di dunia. Setelah membeli semuanya, dia menghabiskan 40 kristal dan masih memiliki 60. Dia mengambil barang itu sambil berpikir bahwa dalam hidup ini, dia tidak akan menjadi budak. Siapapun, tidak seorang pun akan bisa menyentuh sehelai rambut pun pada siapapun yang dia sayangi. Dengan itu dia menuangkan barang itu ke dalam botol dan berpikir bahwa untuk saat ini dia akan merahasiakan semuanya. Transaksi berakhir dan dia bertanya bagaimana keadaan gadis itu. Gadis itu terbaring dan Mumu menjelaskan dia akan segera mati. Dia meneguk banyak dan Mumu tahu apa yang akan dia lakukan. Betul sekali, dia akan menggunakan yang terkuat, otot di tubuh untuk menyembuhkan gadis itu. Temannya takut, tapi pada saat yang sama, tangan Mumu mulai menyembuhkan. Begitu dia bangun, dia menembak pria kita. Berpikir dia percaya ini akan menyelamatkan siapapun. Dia mencoba menjelaskan itu satu-satunya cara ketika temannya menerjang dirinya, berterima kasih padanya karena tidak membiarkannya mati. Mumu menyimpulkan bahwa itu pasti ada hubungannya dengan pria berkerudung itu. Pria kita bilang dia pintar dan menjelaskan bahwa mendekatinya memungkinkan Mumu untuk memasuki area perdagangan. Namun dia menyuruh mereka untuk bergegas karena mereka tidak bisa membuang waktu. Begitu di luar, dia menyarankan mereka untuk memanfaatkan yang jatuh zombie untuk mengumpulkan kristal. Lalu salah satu zombie mendekat. Dia menyadari itu Mutian, namun dia memperhatikan sesuatu dan mencoba melindungi kedua gadis itu. Pada saat yang sama, serangan ala Tokyo Ghoul datang untuk Tumumu. Tapi jagoan kita adalah seorang pahlawan dan menyelamatkannya lagi. Mumu hampir berbelok mendadak dan dia memperingatkan bahwa tanaman itu memiliki batas jarak. Namun keduanya terkejut. Dia telah dilumpuhkan dan takut akan hal ini. Syukurlah Yang Fan menebangnya sebelum videonya hancur. Dia menyuruh mereka untuk lebih berhati-hati dan dia meminta maaf karena begitu lambat. Tanaman itu mengirimkan serangan racun dan dia memperingatkan semua orang untuk menutupi mulut mereka. Namun sekali lagi, makhluk itu datang dari belakang. Tanaman kecil yang gigi ini hampir membunuhnya. Tapi dia memiliki cincin legendaris yang langsung memurnikan kotoran yang memungkinkannya untuk memotong tanaman itu. Batu-batunya tepat berada di cabang itu dan dia mengumpulkannya. Tuh Mumu bertanya apa itu yang belum bisa dimakan. Mendengar itu dia bertanya apakah itu dimaksudkan untuk dimakan dan dia bilang iya. Namun pada saat yang sama tanaman kecil lainnya muncul dari tanah dan Mumu memperingatkan mereka untuk berhati-hati. Dia mendekat dan berkata untuk tidak khawatir. Itu adalah esensi dengan atribut bunga. Tuh Mumu bingung dan dia bilang dia akan menjelaskannya nanti. Karena sekarang mereka harus kembali ke pedagang. Si berandal masih di toilet wanita ya. Orang ini aneh. Dengan itu, dia memulai perdagangan dan membeli pistol, ramuan dan palu legendaris. Anak itu bangkrut lagi, tetapi menyerahkan pistol dan beberapa pengalaman. Ramuan kepada Tumumu. Dia muncul dengan senapan dan bertanya
apakah dia menginginkan salah satu dari keduanya? Dia bilang tidak sambil menunjukkan palu kecil. Dia bertanya apa itu dan dia mengaktifkan item tersebut. Berkata dia akan melihat lingkaran sihir muncul di bawahnya. Dan dia mengatakan bahwa dengan profesi baru ini dan cincin itu akan sulit untuk membunuhnya. Namun, Tumumu mengatakan dia sepertinya tidak banyak berubah. Tapi dia mengabaikannya sambil meraih palu. Berpikir bahwa dengan profesi baru ini, langit adalah batasnya. Dia menggunakan transformasi pada kapak yang berubah menjadi bentuk cair dan dalam sekejap berikutnya menjadi pedang. Dia menjelaskan bahwa seorang pemalsu dapat membuat senjata apapun dan menambahkan esensi. Dia mendekati yang dia peroleh dan aura biru memancar dari pedang itu. Dia menjelaskan bahwa seperti tanaman itu, pedang ini sekarang memiliki atribut untuk melumpuhkan musuh. Mumu bertanya, apakah dia bisa meningkatkan skalpelnya? Dia mandi menuju lebih banyak logam dan membuat dua pisau kecil. Keduanya terkesan mengatakan itu melampaui logika. Dia menyuruh mereka minum dengan cepat dan Tumumu tidak ragu dan memberikan satu kepada Mumu. Mereka bertanya apakah mereka akan mendapatkan kemampuan dan dia menjelaskan bahwa hanya kekuatan fisik. Ilmuwan itu sudah ingin mengamati ramuan dan membuat miliknya sendiri. Tetapi karena risiko saat ini dia meminumnya dengan cepat. Dengan itu mereka mulai bersinar sedikit dan merasa penuh energi. Dia menunjuk ke suatu arah, mengatakan sudah waktunya untuk pergi menyelamatkan adiknya. Akhirnya Tumumu ingat gadis malang itu kan? Zombie itu menyerangnya di luar mobil. Dan dia berakselerasi ke arahnya. Mereka tiba di asrama wanita di gedung nomor 1C kelompok. Zombie mengikuti mobil. Dan mereka mencoba menghalangi tangga menggunakan itu. Mereka berhenti di sana keluar dan mulai berlari. Namun di koridor, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat dia mendekati kamar adiknya, pintunya terbuka dan jendelanya pecah. Tuh, Mumu berjongkok dengan aneh, mengatakan adiknya sepertinya terluka di sana. Orang kita berpikir itu tidak mungkin. Mumu pergi ke tempat tidur bertingkat dan mengatakan ada telepon di sana. Itu menunjukkan bahwa jam tangan olahraganya terputus 15 menit yang lalu. Dia mengatakan dia tidak mungkin jauh, jadi mereka pergi mencarinya. Sementara itu di lantai 7, sekelompok karung diikat di sebuah ruangan. Seorang pria meraih dagu adik protagonis dan mengatakan kiamat ini hebat karena sekarang mereka bisa bermain Uno bersama. Dia menyuruhnya diam atau dia akan dipukuli oleh kakaknya. Tapi dia menyuruhnya diam. Saat dia berteriak, dia mengatakan itulah yang membuatnya menyenangkan. Dia berpikir dia seharusnya mendengarkan kakaknya dan tidak membukakan pintu untuk siapapun. Saat itulah seseorang menendang pintu. Dia sangat gembira melihat itu adalah kakaknya. Dan orang kita tidak terlihat seperti datang untuk bermain Uno. Sebelum pria itu sempat mengatakan apapun. Dia sudah ditebas di dada. Orang-orang di sekitar mulai mengatakan dia gila karena datang sendirian. Tapi yang Van hanya mengabaikan mereka dan menyuruh adiknya untuk tidak khawatir. Dia melancarkan tebasan Photoshop lainnya dan pria lain datang dari atas, tapi hanya mendapat tusukan kecil di dahi. Tumumu menyelesaikan yang terakhir dalam 2 detik. Si bodoh terakhir sendirian di sana. Dia jatuh ke tanah, memohon untuk dimaafkan dan tidak dibunuh. Tumumu berkata dia merasa bersalah karena membunuh seseorang. Yang Van menyuruhnya untuk tidak khawatir karena orang-orang ini pantas mendapatkannya. Dengan itu dia melepaskan ikatan adiknya dan dia datang memeluknya, mengatakan dia sangat ketakutan. Gadis-gadis lain di ruangan itu berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan mereka dan mengatakan keselamatan mereka sekarang bergantung padanya. Namun anak laki-laki itu Dingjin. Dia berkata dia menolak keduanya. Dia menunjuk ke samping dan berkata dia tidak ingin mengurus sampah di akhir dunia ini, menjelaskan bahwa jika mereka tidak membela diri, mereka akan berakhir seperti 2 orang di lantai itu. Akhirnya Mumu tiba di lantai atas dan dia mengatakan mereka menemukan adiknya. Jadi sudah waktunya untuk pergi. Gadis-gadis malang itu hanya iri melihat bahwa pria kita hanya akan melindungi mereka bertiga. Di lantai 2 mereka mengamati bahwa mobil itu dikelilingi oleh zombie. Dan pria kita mengatakan dia akan mengurusnya terlebih dahulu. Dia melompat turun menumbangkan satu dan menebas yang lain. Dia mendongak dan menyuruh mereka untuk turun. Semuanya sudah beres.
Di adegan berikutnya mereka mendekati tempat lain. Adiknya mengatakan dia sangat lapar dan dia menyuruh mereka untuk berhenti di supermarket. Mumu mengatakan itu berisiko, tetapi Mumu berkomentar bahwa mereka akan membutuhkan persediaan sebanyak mungkin untuk bertahan hidup. Dengan itu dia setuju dan mempercepat laju. Mereka berhenti di depan penjaga dan yang mengatakan dia akan menanganinya. Dia menebas dan membuka pintu dan mereka berada di dalam. Mumu merasa aneh bahwa tidak ada seorang pun di dalam dan Mumu setuju. Semua zombie berada di jendela, tetapi tidak satu pun dari mereka berada di dalam sampai King Shura menunjukkan ada darah di satu area. Di salah satu koridor ada kolam raksasa. Mumu memperingatkan bahwa itu adalah darah manusia, jadi mereka harus berhati-hati. Protagonis kita hanya menyuruh mereka kembali dan mengumpulkan perbekalan sementara dia berurusan dengan itu. Saat dia mendekati kaca, dia melihat daging dengan darah di atasnya. Mungkin seseorang membersihkan zombie dari dalam dan kemudian menarik mereka untuk tetap di sekitar. Mumu bilang mereka menemukan 2 ransel penuh perbekalan. Dan dia tahu bahwa Mumu tahu cincin itu bisa menyimpan beberapa barang. Dia akan membutuhkan lebih banyak cara untuk menimbun. Saat itulah dia merasakan sesuatu yang aneh. Di lantai 2 seseorang sedang mengawasi kamera. Bertanya apakah itu mantan pacarnya. Di sebelahnya ada Claudia yang berpakaian seperti kelinci. Mengatakan dia tidak pernah menjadi pacarnya. Dan apa yang terjadi di pagi hari hanyalah lelucon. Namun dia menjelaskan bahwa dia adalah pria yang aneh yang bangun dengan sangat kuat. Segera setelah kegilaan ini dimulai, dia meraih wajahnya dan bertanya apakah dia berbohong. Dia bilang tidak. Dia kemudian mengatakan dia akan diperlakukan buruk malam ini. Claudia melihat ke kamera, marah pada protagonis. Dia mengatakan bajingan itu tidak hanya menemukan pacar lain, tetapi juga meninggalkannya dengan orang mesum ini. Wang melihat Mumu di kamera dan mengatakan dia tidak buruk. Dan Claudia yang tidak bodoh mengatakan akan lebih baik jika mereka memiliki ketiga gadis itu. Jelas rencananya adalah untuk diampuni. Penjaga pasar mengatakan mereka harus berurusan dengan ini karena perbekalan mereka. Yang Fan menyadari ada kamera dan menyuruh semua orang untuk beristirahat karena dia perlu mengumpulkan beberapa barang. Dia mendekati Mumu dan memperingatkannya bahwa mereka sedang diawasi. Jadi mereka harus berhati-hati. Dia membisikkan rencana padanya. Beberapa saat kemudian dia berjalan-jalan karena semua barang ini akan menjadi sangat mahal. Dia perlu menyimpan banyak. Masalahnya adalah saat ini cincin itu hanya memiliki kapasitas 10 meter persegi. Dia mengambil botol dari tanah dan melemparkannya ke kamera. Tanpa ada yang melihat, dia menarik banyak perbekalan ke dalam cincin. Pada saat itu sebuah pisau datang terbang dan seseorang menyuruhnya berhenti mencuri. Tapi orang kita menghindar dan bertanya ada urusan mencuri apa ini? Melihat ke belakang, dia mengenali Wang Weilong, seorang bajingan yang membuat hidupnya seperti neraka sebelum kiamat. Orang itu tidak ragu dan menyuruh teman-temannya untuk mematahkan kaki protagonis. Namun dia menyikut dagu mereka masing-masing dan mereka berdua pingsan. Penjaga yang lain bingung bagaimana orang muda ini begitu kuat. Wang berkata dia mengirim orang untuk menangkap para gadis dan jika dia melawan, mereka semua akan mati. Tapi seseorang di belakang bertanya apa yang dia bicarakan. Itu Mumu mengatakan dia mengirim sekelompok sampah. Orang itu bingung bahwa gadis itu mengalahkan teman-temannya. Bataki melemparkan dirinya di kaki Yang. Mengatakan dia diperintahkan oleh seorang pria bernama Xiao Yun, namun pada saat yang sama dia meraih tongkat dari punggungnya dan mencoba mengayunkannya ke arah dia. Segera setelah menyentuh tangan Yang, dia mengaktifkan kemampuan menempa ulangnya, mengubah tongkat itu menjadi pedang. Orang itu menggeliat di tanah, bertanya sihir macam apa ini? Pada saat yang sama para pekerja lain mulai berlari, dia terkesan oleh kemampuan itu. Orang kita bertanya, apakah dia benar-benar mencoba membunuhnya? Orang itu meminta maaf dan mengatakan itu adalah ide orang lain. Tapi orang kita hanya mengatakan dia akan membiarkannya pergi kalau begitu. Langsung ke neraka SAAT, orang malang itu jatuh mati. Dia bertanya-tanya, kapan dia akan memiliki sihir seperti itu? Dia menemukan orang-orang yang melarikan diri dalam posisi yang aneh.
setidaknya memohon untuk diselamatkan. Tumumu mengatakan mereka diperintah, jadi mereka bisa membiarkan mereka pergi. Orang kita menyuruh mereka untuk berguling keluar dari tempat itu. Dan orang-orang itu benar-benar melakukan itu. Kurasa mereka menganggap serius perkataannya. Dengan tek dia mempertanyakan berapa lama dia hanya akan mendengarkan. Nube kamu, sekarang dipanggil Xiao. Yan Hong berlari ke ruangan lain dan mengatakan dia akan membawanya bersamanya. Bahkan jika dia mati, dia mengaktifkan sensor gerak dan pintu terbuka. Orang kita tahu itu adalah perbuatannya. Dia menyuruh Tumumu untuk naik dan mematikan sensor. Sementara dia menahan zombie. Saudara perempuannya dan Mumu datang berlari dan orang kita melemparkan dirinya ke depan. Gadis malang yang gemetaran mencoba melindungi King Zuer mengatakan dia tidak perlu khawatir. Yu mendekati ruang kontrol. Saat dia hendak membuka pintu, Xiao Yun mencoba memukulnya dengan tongkat patah. Namun, dia menghindar. Dia mencekiknya dan tak lama kemudian, dia terikat di lantai. Wow, salut untuk perban itu sambil dia mengumpat. Tumumu menyuruhnya diam karena dia sedang menutupnya. Masalahnya adalah terlalu banyak zombie melewati pintu itu, sehingga dia tidak bisa menutupnya. Yang Fang menyuruhnya untuk tidak khawatir bahwa dia masih di sana menangani semuanya. Beberapa saat kemudian mereka turun dan Javian memberitahu pria kita bahwa dia dipukuli oleh Tumumu dan dia harus menyelamatkannya. Tumumu mengatakan itu tidak masuk akal. Namun Javian menjelaskan bahwa dia hanya membuka pintu untuk membantu mereka menghadapi orang-orang lainnya. Dengan itu pria kita meraih wajahnya dan bertanya apakah dia benar-benar ingin membantu. Dia mengeluarkan senjata berat, artileri dan mengatakan dia terlalu mencintainya. Pria kita kemudian mengatakan dia akan memberinya kesempatan untuk membuktikan cintanya dan melemparkannya keluar. Terikat dengan itu, dia digigit dan itulah. Dia menggeliat di sisi lain pintu. King Sue merasa lega dia meninggal. Dan Tumumu bertanya apakah gadis itu benar-benar mantan pacarnya. Dia hanya menjawab ya dan dia mengatakan mereka bisa tidur di sana malam ini dan beristirahat karena ada kamar mandi dan tempat untuk berganti pakaian. Mereka berbicara, mandi, dan mumu. Setelah meminum ramuan level 1, bahkan tidak membutuhkan kacamata lagi. Sementara itu, pria kita tidak berhenti dan berada di pasar, mengumpulkan semuanya. Keesokan paginya, 3 pria mendekati pintu, tetapi begitu mereka masuk, tidak ada apa-apa di sana. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin semua barang bisa menghilang. Salah satu dari mereka melihat ada lantai 2 dan memberitahu semua orang mereka harus naik ke sana. Pria itu mengatakan itu berisiko, tetapi pria kuat itu menyuruh semua orang untuk pergi duluan. Ketika dia membuka pintu, sebuah pedang datang ke wajahnya. Itu pria kita dan si gemuk memohon untuk tidak dibunuh karena mereka bukan zombie. Melihat tebasan cepat teman yang orang-orang di belakang tidak ingin melakukan apapun. Tiba-tiba Tumumu membuka pintu dan bertanya siapa mereka. Orang-orang itu memohon untuk diselamatkan, bilang mereka hanya ingin mencari makan. Orang kita hanya menurunkan pedangnya dan menyuruh mereka menghilang karena tidak ada apa-apa di sana. Namun orang itu menunjuk ke Tumumu dan berkata dia yakin ada makanan di ransel itu. Dia memasang wajah seperti penjahat, ada cukup di sana untuk membuat mereka bertahan hidup. Sebuah pisau terbang lewat di atas kepala mereka berdua dan dia memperingatkan mereka akan mati. Sebelum mengambil apapun, orang itu menyadari bahwa jika itu mengenai kepalanya, dia akan mati. Orang berjaket hijau itu meminta maaf, berkata mereka akan pergi. Orang kuat itu bertanya apakah mereka benar-benar akan melakukan itu. Dan temannya menyuruh untuk mengikuti mereka dan memasang jebakan. Si gemuk berkata, dia tidak satu kelompok dengan orang-orang itu dan yang dia inginkan hanyalah makanan kucing. Dia bahkan tahu ada markas dengan perlindungan. Ketika Tumumu mulai mengatakan sesuatu lewat di belakangnya, itu memangnya bahu si gemuk. Siapa yang mengatakan untuk tidak melakukan apapun? Itu adalah anak kucing yang sedang makan. Dia menjelaskan dia datang ke supermarket untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan makanan kaleng untuknya. Tumumu menyuruhnya mengambilnya dari bawah, tetapi dia menjelaskan tidak ada apapun yang tersisa di sana. Teman yang berkata,
dia mendengar beberapa suara di malam hari dan seseorang pasti telah mencuri semuanya. Tiba-tiba Qing Xue mangkul, berkata anak kucing itu sangat imut. Dia meminta untuk memeluknya, tetapi Yang Fan menjelaskan bahwa makhluk itu telah bermutasi. Si gemuk dengan ragu berkata hewan peliharaannya telah berubah menjadi monster. Kingser bersikeras mengatakan dia ingin menyentuhnya. Dia berkata tidak, tetapi dia mengabaikannya dan mengambilnya. Dia berkata mereka sekarang bersaudara dan dia bahkan akan berbagi makanan. Beberapa saat kemudian si gemuk bertanya, apakah mereka tidak mau ikut dengannya ke markas militer? Dan mereka berkata tidak. King Sue sedih dan melambaikan tangan selamat tinggal kepada anak kucing itu. Pada saat itu seseorang mendekat, itu adalah orang-orang dari sebelumnya, membawa sekelompok anjing zombie. Mereka mendekat meminta maaf tetapi mengatakan mereka takut. Namun mereka bertukar pandang, memberi isyarat untuk memulai rencana. Salah satu dari mereka meraih King, pasti, dan yang lain menyerang Tumumu. Begitu pedang menyentuhnya, Yang Fan meraih lengannya dan memperingatkannya bahwa dia tahu niat mereka. Mematahkan tangan pria itu, dia merintih kesakitan, memohon untuk dilepaskan. Sementara itu tiga lainnya berebut sumber daya. Karena tidak melihat jalan keluar, dia memperingatkan tentang anjing zombie. Saat pria gemuk itu teralihkan perhatiannya, dia merebut ransel dan melarikan diri dengan sepeda motor. Melihat ke belakang, Yang Fan melihat anjing-anjing itu datang dan King pasti menyuruhnya untuk berhati-hati. Pada saat itu, orang kita meraih yang lain di lengan dan melemparkannya ke binatang buas. Dia menyuruh semua orang untuk memanfaatkan gangguan itu dan lari ke mobil. Tumumu meminta Mumu untuk memegang ransel dan Yang Fan mengatakan kepadanya bahwa binatang buas itu tidak sekuat itu. Dengan itu saudara perempuannya tiba dengan mobil dan menyuruh semua orang untuk masuk. Saat mereka berlari, Yang Fan melihat ke belakang dan melihat anjing level 2 yang bermutasi. Dia menyuruh mereka untuk maju sementara mereka bersikeras dia masuk, namun dia mengatakan untuk tidak menghalangi dan bertahan melawan serangan anjing itu. Di dalam mobil, Tumumu mengatakan mereka perlu kembali untuk membantu, tetapi Mumu menjelaskan lebih baik mempercayai Yang Fan. Sementara itu orang kita bertahan melawan serangan. Saat hampir di tanah akan dilahap, namun dia tampak percaya diri dan memberitahu anjing itu bahwa dia perlu memberinya pelajaran. Ayunan pedang ke samping memenggalnya. Dengan itu dia mengumpulkan inti putih lainnya. Tetapi pasukan anjing iblis mendekat. Mobil berhenti dan Tumumu menyuruhnya untuk masuk. Dia meraih tangannya dan anehnya, gadis ini tampaknya memiliki beberapa masalah yang benar-benar sembuh dan dia menariknya ke dalam petualangan. Yang ini adalah pemain profesional. Mereka mempercepat mobil dan orang kita menyuruh si gemuk untuk melarikan diri dengan cepat. Tetapi melihat ke belakang penyusup menyadari bahwa lukanya tidak baik. Dia tampaknya kehilangan kesadaran karena kehilangan darah. Tetapi mencoba berpura-pura semuanya baik-baik saja. Mengatakan dia akan segera sembuh. Orang kita melihatnya, mengatakan luka itu terlalu dalam. Dan sekarang tahu mereka perlu menemukan penjual. Dia menyuruh Mumu untuk menghentikan pendarahan dan menginstruksikan pria gemuk itu untuk menuju apotek. Dia menjelaskan bahwa tidak ada apapun di apotek. Dan dia bilang dia bisa membawa mereka ke markas dengan dokter. Orang kita setuju dan mereka menuju ke arah sana. Beberapa saat kemudian mereka tiba di kaki sebuah bangunan raksasa. Dia ingat pernah diselamatkan di sana di kehidupan sebelumnya juga. Satu-satunya masalah adalah para dokter. Di sana dibunuh karena mereka menyelamatkan orang secara gratis. Dengan itu, para gadis membantu Tumumu dan pria gemuk itu menyuruh semua orang untuk mengikutinya. Dia berlari ke penjaga dan meminta bantuan, mengatakan mereka memiliki seseorang yang terluka. Tetapi penjaga depan mengatakan tidak ada orang yang terinfeksi yang bisa masuk. Tumumu menunjukkan lukanya, mengatakan itu adalah tusukan bukan gigitan. Namun para penjaga sepertinya tidak peduli, mengatakan jika mereka bilang tidak ada yang masuk. Sebenarnya, setiap orang di sana harus membayar 100 kristal, dan dia harus membayar setidaknya 1000. Teman yang mengatakan itu tidak masalah, dan menunjukkan bahwa dia memiliki lebih dari itu, bahkan sebuah kristal yang sangat berharga.
Para penjaga terkejut dengan jumlahnya dan dengan itu, mereka mengatakan mereka bisa masuk kalau begitu. Namun, mereka berbisik satu sama lain bahwa begitu Yang Fan memunggungi mereka, mereka akan menghabisinya. Tapi pemandu kita menyadarinya, pantulan pedang di dinding, dan bertanya apakah mereka berencana untuk membunuhnya. Sebelum mereka dapat menjawab, dia memperingatkan mereka tidak memiliki keterampilan itu, sambil melayangkan tebasan. Yang pertama jatuh dan temannya ketakutan. Dia mencoba menyerang orang kita tetapi terkena di punggung. Tumumu mengatakan itu setimpal untuknya. Tapi dia merasakan sakit dan Yang Fin menyuruhnya untuk berhati-hati. Adiknya mengambil kristal Yang Fin dan menunjukkan bahwa selain itu, mereka hanya memiliki 4. Sekarang pria gemuk itu ketakutan. Berpikir dia telah bergabung dengan kelompok pembunuh dan perlu melarikan diri. Kemudian seseorang dari lantai 2 memanggil mereka. Bertepuk tangan, dia mendekat dan menanyakan nama anak laki-laki itu. Protagonis kita memperkenalkan dirinya, dan pria itu mengatakan dia adalah pemilik bisnis keamanan. Dia adalah pemilik markas itu, dan menawarkan Yang Fan kesempatan untuk bekerja untuknya. Protagonis menjawab bahwa itu tawaran yang bagus. Tapi untuk sekarang, prioritasnya adalah mengobati temannya. Dengan itu, pria itu memerintahkan seorang pengawal botak untuk membawa mereka ke dokter. Saat dia memperhatikan mereka pergi, dia berpikir Yang Fan memiliki banyak potensi. Mereka tiba di depan sebuah toko dan merasa aneh bahwa itu adalah rumah sakit. Namun Yang Fan masuk dan mengatakan mereka membutuhkan seorang dokter. Seorang pria berkacamata mengatakan itu dirinya dan menyuruh mereka membawa pasiennya. Yang Fan menyadari bahwa itu bukan dokter yang dia harapkan ada di sana. Setelah memeriksa lukanya, pria itu mengatakan transfusi darah dan suntikan tetanus akan menelan biaya 5.000 kristal. Pria gemuk itu mengatakan itu harga yang tidak masuk akal dalam keserakahan murni. Tetapi dokter itu mengatakan dia hanya berbisnis dan menyuruh mereka pergi berburu zombie. Lalu seseorang di balik tirai mengatakan bahwa jika dia tidak mau mengobatinya, dia akan. Pria kita terkejut. Jelas itu adalah seorang dokter yang menyelamatkan beberapa nyawa dan mengakhiri yang lain. Saat dia pergi memeriksa Tumumu, dokter yang lain berteriak bahwa dia tidak boleh membuang sumber daya di sana. Seperti itu. Tetapi dia menjawab bahwa etika profesi tidak mengizinkannya membiarkan seorang pasien meninggal. Pria yang lain menyuruhnya diam dan mengatakan dia pemilik tempat ini dan bergerak untuk menamparnya. Tetapi seseorang meraih tangannya. Itu Yang Fan yang mengatakan jika dia ingin tangannya tetap utuh, sebaiknya dia menghentikan pria dengan undian itu. Mengatakan dia akan berbicara dengan Jenderal Leopardo dan dia akan menyelesaikan ini. Dokter itu kemudian menyuruhnya meninggalkan ruangan karena dia perlu mengobati gadis itu. Si psikopat. Yang Fan tiba-tiba meminta untuk menjadi pacar dokter itu. Dia berpikir bahwa dia telah menyelamatkannya berkali-kali di kehidupan masa lalu, bahwa dia ingin membantunya sebanyak mungkin. Tetapi teman-temannya bingung, dan pria gemuk itu bertanya-tanya berapa banyak wanita yang dibutuhkan pria ini. Dia sedikit bingung, dan mengatakan dia bahkan tidak mengenalnya dengan baik, sambil bertanya-tanya mengapa si lemming ini tiba-tiba datang untuk mengaku seperti itu. Dia mengatakan mereka bisa saling mengenal berdampingan, dan dia menyebutnya tidak tahu malu. Sementara itu, Tumumu berbaring merasa sedikit kesal. Dokter itu kemudian menendangnya keluar dari ruangan, mengatakan dia perlu mengobati gadis itu. Beberapa saat kemudian dia menyuruh mereka masuk, karena Tumumu sudah lebih baik. Semua orang pergi berbicara dengan Tumumu, yang mengatakan dia merasa sedikit lebih baik. Tapi kemudian seseorang di dekat situ berkata bahwa merekalah yang tidak mau membayar kristal. Jenderal Lipa tiba bersama rombongan dan berkata sumber daya medis langka, jadi mereka harus membayar kristal. Teman Aang berkata dia ingin membayar, tapi 5.000 untuk luka adalah terlalu mahal. Atau apakah mereka menciptakan geng ini untuk memeras orang? Salah satu anak buah menunjuk ke protagonis dan bertanya apakah dia ingin mati. Namun orang kita mengaktifkan kemampuannya dan seperti Woody Woodpecker mengarahkan ulang senjata orang itu. Leopardo berkata anak itu punya bakat dan bahkan akan mempertimbangkan membiarkan perawatan ini gratis.
jika dia bergabung dengan mereka. Tapi dia memperingatkan bahwa jika dia tidak patuh, maka dia akan dihukum. Halme memiliki kemampuan api, dan orang dikirim memiliki kemampuan bumi. Dan pada saat yang sama, mereka mengirim 2 serangan ke arah kelompok. Orang kita mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan Lin Miao. Sudah menariknya dari serangan dan melemparnya ke atas bahunya. Dia khawatir karena hampir membiarkannya mati. Sementara dia berpikir bahwa jelas dia memiliki kemampuan. Mengetahui bahwa kelompok orang itu mungkin memiliki lebih banyak kemampuan. Dia berkata, dia akan bergabung dengan mereka, tetapi mereka harus meninggalkan dokter sendirian. Orang itu bertanya, bagaimana? Dia akan menggunakan kemampuannya untuk melakukan itu. Dan Yang Fin yakin dia akan memanfaatkan kelas pengrajin dengan baik. Dia menjelaskan bahwa dia bisa membuat barang dari toko 80% lebih murah selama dia memiliki bahan-bahannya. Leopardo berkata itu kesepakatan yang bagus, tapi memperingatkan dia untuk memenuhi bagiannya. Dia kemudian memerintahkan seseorang untuk menyiapkan akomodasi. Sementara itu Mumu mempertanyakan apakah mereka benar-benar akan tinggal di antara orang-orang jahat ini. Orang kita menjelaskan bahwa dia hanya memanfaatkan situasi agar itu Mumu pulih dan untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Di salah satu kamar, bos berkomentar bahwa rencananya adalah mencuri sebagian dari timnya dan memaksa dia untuk membuat senjata selama sisa hidupnya. Gadis itu tampak sangat termotivasi, mengatakan bos selalu merencanakan dengan sangat baik. Saat mereka dibawa ke akomodasi mereka, seorang pria menghalangi Yang Fan dan berkata dia akan membawanya untuk membuat senjata. Orang kita hanya merasa sayang, dia harus menjalankan rencana seperti ini. Adiknya ingin ikut, tetapi pria itu menolak. Yang Fan mengatakan tidak apa-apa dan menyuruhnya beristirahat. Mereka memasuki sebuah vault dan pria itu menunjukkan kepadanya lebih dari 5.000 batu tingkat rendah. Dia memperingatkan bahwa jika dia tidak bisa membuat senjata, semua orang akan dilemparkan ke zombie. Melihat begitu banyak kristal, Yang Fan tahu orang-orang ini memiliki banyak persenjataan. Dia juga menunjuk ketumpukan material, menjelaskan bahwa mereka telah menyimpannya karena mereka tidak tahu kegunaannya. Namun orang kita melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk membuat peralatan untuk timnya. Dia menjelaskan kepada pria itu bahwa dia tidak suka orang-orang melihatnya menempa. Jadi dia harus pergi. Pria itu memperingatkannya untuk tidak mencoba melarikan diri karena tempat itu seperti kotak tertutup tanpa jalan keluar. Melihat barang-barang itu, orang kita mengira mereka benar-benar idiot karena tidak mengetahui nilai barang-barang itu. Bahkan menemukan batu khusus yang berfungsi untuk menciptakan ruang penyimpanan. Dia mengumpulkan beberapa material dan mulai memproduksi berbagai item. Beberapa saat kemudian dia menghasilkan barang-barang terbaik, tetapi kelelahan. Dia memutuskan untuk menyimpannya untuk menghindari menarik perhatian dan juga beberapa batu milik orang-orang di luar. Mereka mempertanyakan apakah dia benar-benar bisa mengubah sampah menjadi senjata. Pria lain menjelaskan bahwa dia memiliki kemampuan langka dan sekarang menjadi karyawan baru. Belum lagi dia juga membawa banyak wanita cantik ke markas. Yang Fan kemudian meninggalkan ruangan, memperingatkan bahwa siapapun yang menyentuh teman-temannya akan mati. Orang-orang itu menjelaskan bahwa mereka akan memeriksa senjatanya dan jika itu buruk, dia tidak akan melihat matahari besok. Ketika mereka sampai di sana, mereka melihat beberapa bilah tingkat pertama dan terkesan. Itu menghabiskan total banyak sampah dan 30.600 batu. Alih-alih 6.000, Gang Feng menjelaskan bahwa pada levelnya saat ini, dia hanya bisa membuat 10 senjata sehari. Pria itu menebas kayu dan terkesan berpikir bahwa jika ini masalahnya, mereka tidak boleh kehilangan anak itu. Gang Feng lalu berkata bahwa sekarang dia sudah mengantarkan senjata, dia ingin bertemu dengan teman-temannya. Pria itu berkata baiklah dan menyuruh seorang pria berkacamata untuk mengantarnya ke sana. Satu-satunya hal yang dia rasa aneh adalah dia tidak menerima agen mahal apapun untuk dipasang di senjata-senjata itu. Dengan itu, pria itu membuka pintu dan ketika dia masuk, para gadis itu tampak sangat betah. Mereka merasa malu dan bertanya mengapa dia tidak mengetuk pintu. Dia mengabaikannya dan melemparkan banyak barang.
di atas meja sambil berkata dia membuat peralatan untuk mereka. Adiknya terkesan karena dia mengeluarkan semua barang itu dari kalung itu. Dia segera merebutnya dari tangannya dan mengguncangnya untuk melihat apakah ada lebih banyak barang yang akan jatuh. Dia menjelaskan itu adalah penyimpanan rahasia dan dia boleh menyimpannya. Dia juga memberikan pesanan kedua, Desert Eagle dan kacamata untuk Mumu. Dia terkesan karena itu adalah senjata dengan amunisi tak terbatas dan barang milik Mumu bisa menganalisis barang apapun. Sinan memasuki ruangan dan Fan melemparkan perisainya ke anak itu, mengatakan itu akan membantu bertahan melawan para zombie. Dia juga melemparkan rompi ke dokter, mengatakan itu akan melindungi dari para mutan. Dia tampak terkejut dan berterima kasih padanya. Sementara itu, seseorang mengambil senjata-senjata yang Fan hasilkan untuk Leopardo periksa. Dia mengujinya di atas meja dan terkesan, mengatakan senjata itu sama bagusnya dengan yang dia gunakan. Kemudian bawahan itu bertanya, apakah sudah waktunya untuk mengambil wanita-wanitanya sebagai sandera? Bos itu berkata belum, karena mereka masih memegangnya dalam genggaman mereka. Mereka harus ingat bahwa begitu peluru habis, senjata-senjata malai ini akan menjadi hal terbaik di tempat ini. Dan tidak ada yang lebih baik daripada memiliki orang bodoh seperti Finn untuk terus membuat segalanya. Orang kita melihat mereka pergi untuk koleksi dan tahu mereka menyukai apa yang dia hasilkan. Ini berarti dia akan menerima lebih banyak bahan lagi. Ketika revolusi dimulai, dia sudah akan memiliki tim Megazord. Seseorang mengetuk pintu, mengatakan ada orang di sana. Dia membukanya dan Lin Miao menjelaskan bahwa pacar Leopardo ada di sana untuk berbicara dengannya. Dia pergi ke ruangan itu dan dia memperkenalkan dirinya. Bahan-bahan untuk hari ini sudah siap untuk dia membuat senjata yang bagus. Namun dia menjawab akan melakukannya sore nanti karena dia masih dalam masa pemulihan. Orang kita senang melihat Leopardo tampak sangat ambisius. Tapi sobat bilang jangan terlalu langsung dan dia bisa pergi ke kamarnya untuk membantu. Dia menghasilkan, namun dia meraih lengannya, mengatakan dia punya lebih banyak hal untuk dilakukan. Gadis itu bersikeras, bertanya apa itu, dan mengatakan dia bisa ikut. Dia bertanya apakah di markas sebesar ini ada negosiator. Dia bilang ada, tapi untuk menggunakan mereka, kaum Mumu harus membayar 3.000 kristal. Orang kita pikir itu penipuan, tapi tidak punya pilihan dan meminta untuk melihatnya. Dia membawanya ke pintu. Dan semua orang di sana bersenjata lengkap. Sobat meminta untuk masuk dan dia melihat seorang negosiator tingkat 2. Dia tahu ada barang bagus di tangan. Daripada 3.000 untuk menggunakannya, orang itu menjelaskan dia punya waktu 5 menit, jadi sebaiknya dia bergegas. Dia membuka transaksi dan mulai mengamati semua yang tersedia. Dia memperhatikan bahwa hampir semua item evolusi dan kemampuan telah dibeli, namun ada jenis tantangan yang telah dicoba 2 kali. Perdagangan tingkat tinggi memiliki sistem ini, di mana kaum Mumu bisa memasuki ujian, dan jika kaum Mumu menang, kaum Mumu mendapatkan itemnya. Mengetahui dia tidak punya banyak waktu, dia mengaktifkannya segera dan menemukan dirinya di ruangan tertutup. Setidaknya waktu berjalan lebih lambat di sana, jadi dia punya sekitar 50 menit. Pada saat yang sama, cakar logam menginjak tanah dan dia menemukan dirinya berhadapan dengan beruang mekanik. Dia tidak gentar dan hanya menghunus pedangnya. Menyerbu maju, monster itu menyerang pedangnya, dan dia menyadari itu adalah makhluk tingkat 3. Orang malang itu terlempar jauh, menyadari monster itu lebih cepat, lebih kuat dan lebih besar. Namun dia tahu bahwa jika makhluk tingkat 8 memiliki kelemahan, yang ini juga pasti punya. Ketika monster itu datang untuk menyapunya, dia meletakkan pedangnya. Dia mencoba mengaktifkan kelumpuhan efek, tapi masih terlalu lemah. Namun Yeda itu sudah cukup bagi makhluk itu untuk melompat dan memberikan tebasan ke lehernya. Dengan itu beruang jatuh kalah ke tanah. Lalu seseorang berkata, anak ini sangat menarik. Dia merasa aneh dan dengan itu kemampuan menempa miliknya naik level 2. Seseorang sedang berbicara tentang menggeledahnya saat dia keluar dari kamar mandi. Mengatakan 5 menit belum berlalu. Orang-orang itu mengepungnya dan mengatakan mereka harus menggeledahnya. Fan mengatakan dia punya hak 5 menit dan mendapat izin dari Leopardo.
Namun orang itu menjelaskan bahwa dilarang membeli senjata. Jadi kita harus menyerahkan semua yang dia dapatkan. Temannya mengatakan yang terbaik baginya untuk patuh atau dia akan menderita konsekuensinya. Orang kita tidak suka itu dan mengatakan dia tidak berdagang apapun karena dia tidak menemukan obat yang dia inginkan. Prajurit itu mengatakan semua orang mengatakan kebohongan itu dan Yang Fan bertanya, apa yang terjadi jika mereka tidak menemukan apapun? Orang itu mengatakan dia bahkan mungkin mati. Karena itu tidak masuk akal baginya untuk berada di sana selama 5 menit dan tidak mendapatkan apapun. Orang kita merentangkan tangannya dan menyuruh mereka untuk menggeledah. Tetapi untuk mengingat apa yang dia katakan, orang itu memerintahkan semua orang untuk mulai mencari. Beberapa saat kemudian mereka memberitahu jenderal bahwa mereka benar-benar tidak menemukan apapun. Tiba-tiba orang itu terkejut. Dia meraih dari tangan dan memukul dahinya. Dengan itu dia berada di tanah dan Yang Fin mengatakan harganya sudah dibayar. Dia melihat bagaimana aku dan bertanya apakah dia ingin melihat juga. Gadis malang yang gemetar mengatakan dia baik-baik saja. Orang kita memperingatkan bahwa jika dia mengancamnya lagi, dia akan dibunuh. Dan gadis gila itu mengatakan bahwa melihat pria yang begitu berani membuatnya ingin pergi ke gym dan melakukan squat. Itu saja dia mengabaikannya dan mencoba untuk pergi. Tetapi dia meraihnya dan mengatakan sudah waktunya untuk menempa senjata. Lagi dia menarik lengannya dan mengatakan dia tidak tertarik pada wanita orang lain. Gadis gila itu tidak suka ditolak dan mengatakan sebentar lagi dia akan menjadikannya budaknya. Di kamar, Lin Miao berkomentar bahwa rahim Tumumu sudah membaik. Mereka percaya itu karena evolusi tubuh di dunia ini. Di ruang tamu mereka khawatir tentang keselamatan protagonis. Tapi Mumu bilang, risiko terbesarnya mungkin karena mereka ada di sana. Terjebak, kata pria gemuk itu. Salah satu masalahnya adalah dia kelaparan, karena mereka tidak mendapatkan banyak makanan. Saat itu Yang Fan muncul dan menyuruh semua orang untuk tidak khawatir. Mereka bersemangat, dan dia melemparkan banyak makanan untuk mereka. Dengan itu mereka akhirnya santai, dan orang kita menyuruh mereka untuk tidak membuka pintu. Karena dia memiliki hal-hal yang harus diselesaikan hari ini. Di dalam ruangan dia tahu ada tingkatan 1-9 untuk menjadi seorang pandai besi. Dan satu-satunya orang yang mencapai level maksimum di kehidupan sebelumnya. Membangun markas yang sangat tak tertembus sehingga tidak ada yang bisa menembus temboknya. Dan itulah level yang ingin dia capai di kehidupan ini juga. Hal baik tentang level 2 adalah Tumumu dapat menerima efek khusus tanpa menambahkan kristal. Dan ketika Tumumu menambahkan efeknya, itu menjadi lebih baik di tumpukan sampah itu. Dia menemukan kristal level 2 yang dia putuskan untuk disimpan. Namun sekarang adalah waktu yang tepat, jadi dia menggabungkannya dengan pedang. Dia merasa aneh bahwa itu tampaknya tidak bersinar dengan efek khusus. Tetapi ketika dia membuat tebasan, itu menciptakan rentetan api. Dia menyadari dia telah menciptakan sesuatu yang berharga. Setidaknya ribuan kristal. Di ruangan sebelah Leopardo berkomentar bahwa senjata hari ini sangat bagus. Tetapi pria di sebelahnya bertanya, jika dia benar-benar akan memberikan evolusi kepada... Setelah anak itu membuat 100 dari mereka, Leopardo berkata tentu saja tidak. Segera setelah anak itu membuat 99, dia akan mengatakan mereka semua sampah. 7 hari kemudian dia mengirimkan batch senjata lain. Seperti biasa, dia mengambil sumber daya terbaik, menghasilkan hal-hal baik, dan menyerahkan sampah kepada orang-orang. Dia pergi ke kamar mandi biasa. Dan sekarang semua orang menyapanya. Jelas, mereka masih meminta pembayaran, dan dia memberikannya untuk menghindari masalah. Dengan itu, dia pergi ke vendor dan membuka perdagangan. Dia mengaktifkan fungsi item mingguan cincin, berharap tidak kecewa. Yang muncul adalah tongkat yang membuka. Profesi sage dia bersemangat, karena banyak orang akan membunuh hanya untuk memiliki sesuatu seperti ini. Dan sekarang dia perlu meyakinkan orang tertentu karena dia menggunakannya akan menjadi sempurna. Dan mungkin sudah waktunya untuk mengumpulkan beberapa berikutnya. Saat dia keluar dari kamar mandi, temannya bilang dia membuatnya merasa jelek. Dan pada saat yang sama, seseorang mengetuk pintu kamar. Ketika mereka membukanya, itu adalah anak buah dari sebelumnya. Mengatakan para gadis sekarang harus pergi bersama mereka.
Kingswear mencoba melarikan diri, tetapi pria itu memerintahkan semua orang untuk ditangkap. Mereka bersembunyi di belakang Yun yang dengan pistol tingkat 2 memperingatkan bahwa kepala mereka akan meledak. Bos mereka mengatakan kulitnya adalah baja dan dia akan mempermalukan dirinya sendiri jika dia melakukan sesuatu. Dia mengabaikannya dan menembaknya di lengan. Seketika dia melihat bahwa kulitnya telah ditembus, dia menjadi marah mengatakan sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. Dalam sekejap dia melompat ke arahnya dan berhasil melucuti senjatanya dengan tamparan. Pada saat yang sama dia meraih lehernya dan yang lain bergerak menuju anggota tim yang lain. Mumu mencoba menggunakan kacamatanya untuk menemukan kelemahan dan membantu. Tetapi salah satu dari mereka meraih pergelangan tangan Lin Miao. Helmi maju untuk membantu, tetapi melihat semua orang tidak bisa bergerak. Sebelum dia bisa melakukan apapun, Kingsway juga tertangkap. Sekarang hanya dia dan si kucing pemarah. Dia memerintahkannya untuk menyerang pria itu dan dia menggores wajahnya. Tetapi pada saat itu bos memerintahkan semua orang untuk berhenti atau kepala kedua gadis itu akan diledakkan. Mumu dan Sanan menyadari mereka tidak punya pilihan dan dengan itu mereka berdua tidak bisa bergerak dan hanya satu yang tersisa bebas adalah si kucing. Tetapi pria itu memutuskan untuk membunuhnya. Jika senjata tingkat kedua, dia bilang dia harus mengujinya. Sementara itu Yang Fan bertanya pada Homi apa maksudnya. Dia menjelaskan bahwa orang-orangnya telah ditangkap. Dia bertanya siapa yang melakukan ini. Dia bilang itu orang-orang Leopardo. Tetapi bersikeras dia tidak terlibat. Saat orang kita mencoba pergi, dia menyuruhnya untuk tidak terburu-buru karena dia akan berakhir mati sendirian. Dia bilang dia bisa membantunya jika dia menyerahkan benda yang dia terima dari Leopardo. Orang kita mengabaikannya lagi dan menyuruhnya untuk enyah. Sekarang Homi semakin marah padanya. Dia berjalan melalui koridor dan melihat banyak orang. Rupanya memburunya. Menyadari bahwa Homi tidak berbohong dan orang-orangnya dalam bahaya. Detailnya adalah dia juga dipenjara di markas ini. Jadi dia tahu kemana orang-orang dibawa. Sekarang saatnya membalas semua budi ini. Di salah satu sel, sekelompok penjaga berdiri di depan pintu. Salah satu dari mereka teralihkan perhatiannya dan Yang Fin tepat di belakangnya. Dia mengeluarkan armor ringan dan berkata, sudah waktunya untuk menggunakannya. Dia mengaktifkan item yang terpasang di dadanya. Sementara itu, tim dilempar ke dalam salah satu sel. Mumu berkomentar bahwa mereka tidak bisa hanya duduk diam saja, dan Mumu berkata bahwa dengan kacamatanya, mudah untuk menganalisis tali itu sehingga bisa dipotong. Tapi segera setelah mereka mulai memotong, orang-orang itu sepertinya menyadari sesuatu. Mereka membuka pintu dan menendang, menyuruh mereka untuk tidak berpikir melakukan hal seperti itu. Yu mengambil kesempatan dan menjegal orang itu, menyuruhnya untuk tidak memukul wanita. Dan anak kucing Sinan sudah membebaskan diri dan membebaskannya. Dengan itu, dia menindih seorang pria aneh. Masalahnya adalah mereka sudah punya pistol. Diarahkan ke dahi anak itu. Dan sebagai bonus, dia ditampar di wajah. Anak kucing itu datang berlari untuk membantu dan mulai mengeong. Orang itu langsung menarik pelatuknya dan berkata dia akan membunuhnya. Dia menembak dan pria gemuk itu melemparkan dirinya ke depan. Orang itu berkata bahwa jika itu masalahnya, dia akan mengirimnya ke surga dulu. Tapi pada saat itu, sesuatu datang terbang dan sebuah sepatu mengenai wajah orang itu. Dia bertanya siapa yang menyerangnya dari pintu. Yang Fan dengan pedang apinya berkata itu sudah dia, memperingatkan bahwa mereka tampak ingin mati. Orang-orang itu mengepungnya dan menyuruh semua orang menembak. Berteriak agar dia lari. Tapi anak ini ada di dalam matriks. Dia mengeluarkan pedangnya dan memotong peluru di udara. Pedangnya menciptakan semacam medan gravitasi, di mana tidak ada peluru yang bisa masuk. Orang-orang gemuk itu sepertinya sedang merekam. Yang Fan menarik pedangnya dan menebas dua orang pertama. Para gadis terkesan sampai seseorang mengancam akan membunuh adiknya. Tapi Lin Miao datang dari belakang dan menjegalnya. Dia gila dengan itu, adiknya lari ke orang kita dan pria itu menunjuk ke dia. Tentu saja dia menghilangkan lengan orang itu di Photoshop. Orang kita mengucapkan selamat tinggal dan pria itu terbunuh. Dia lalu berteriak kepada semua orang bahwa mereka akan melarikan diri dari markas sekarang.
Tapi seseorang bertanya apa yang sedang dia bicarakan. Itu adalah Tuan Leopardo dengan seluruh timnya. Sambil berkata, tidak akan semudah itu. Dia bertanya, mengapa Yang Fan melakukan hal seperti ini? Padahal dia sudah diperlakukan dengan baik. Si pria gemuk lalu maju ke depan, mengaktifkan perisainya. Sambil berkata dia tidak akan membiarkan sesuatu terjadi. Tapi Leopardo berkata dia akan menjadikan anak itu orang ketiga dalam komandonya. Jika dia menghentikan perlawanan bodoh ini, orang kita berkata itu adalah pilihan yang bagus karena dia hanya punya sekelompok wanita di sisinya. Mumu menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkannya karena dia sudah menyelamatkannya. Sementara itu, si Hemuk mengakui dia berbohong tentang pernah berada di markas ini. Bahkan sebelum Lin Miao berkata lebih baik dia lari karena dia berasal dari markas ini. Namun Yang Fan berkata tawaran itu bagus, tapi dia tidak terlalu tertarik. Mumu menunjuk titik lemah di dinding, dan dia langsung menghancurkannya. Dengan itu, anak-anak mulai melarikan diri dengan memanjat reruntuhan. Leopardo memerintahkan mereka untuk menembak, tapi Sinan maju ke depan dengan perisai, melindungi semua orang. Namun salah satu yang terbangun melompat, bertanya apakah gerakan itu bisa diblokir. Sinan menyadari dia akan mati. Tapi Yang Fan menebas di udara. Pria itu berhasil menghindar dan mengaktifkan sihir bumi ke arahnya. Orang kita menghindar ke samping, mengaktifkan pedangnya dan bergerak maju. Tebasan itu mengenai leher dan bahkan dengan kulit yang keras. Itu meninggalkan luka. Pria itu bertanya bagaimana mungkin untuk menembus petrifikasinya. Tapi Yang Fan hanya melompat sambil berkata dia akan mati tanpa tahu dan menebasnya. Para gadis terus mendesak mereka untuk melarikan diri, dan Leopardo memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi mereka. Si Gemuk maju ke depan, tapi orang kita menyuruhnya lari sementara dia melindungi mereka. Para gadis mulai menarik Sinan, dan orang-orang bahkan meluncurkan tembakan bazooka. Masalahnya adalah itu mengenai langit-langit menutup jalan keluar. Yang Fan memanfaatkan ini untuk menyelinap dan melompat ke sisi lain. Bersamaan dengan itu saudara perempuannya bersorak dan dia mengembalikan senjata itu kepada Tumumu, menyuruhnya untuk lebih berhati-hati. Dia terharu melihat bahwa dia tidak melupakannya. Tetapi kemudian sebuah ledakan datang dari tempat mereka berasal. Kapten itu benar-benar berubah menjadi Leopardo. Berkata mereka tidak akan pergi hari ini. Tumumu menembakkan beberapa peluru, tetapi orang itu terlalu cepat dan dengan mudah menghindar. Sedetik kemudian dia hampir berada di depan Tumumu. Tetapi Yang Fan turun tangan untuk membela dan memblokir serangan pertama. Dia memperingatkan semua orang untuk melarikan diri, karena tidak ada yang punya peluang melawan dia. Kelompok itu harus mundur karena gerombolan zombie. Bagian itu mengeluarkan raungan memotong segala sesuatu di sekitarnya. Yang Fan harus berlari ke kelompok untuk mengaktifkan perisai dan bertahan melawan serangan. Menyadari bahwa orang itu telah mengkonsumsi terlalu banyak sumber daya, Mumu lari menuju mobil menyuruh mereka untuk mengikuti dan gadis-gadis lain juga ikut. Sementara Leopardo mengaktifkan teknik di cakarnya dan memperingatkan bahwa sekarang dia akan mencabik kaki Yang Feng. Dia bersiap dan melompat ke arah anak itu. Siapa yang dengan tenang menunggunya tiba, orang itu mengatakan dia sampah dan berpikir dia akan menang dengan senjata peringkat 1 itu. Namun Yang Fan menebas tangannya, memaksa orang itu untuk membela diri. Tetapi semua cakarnya terpotong dan orang kita tersenyum, mengatakan dia membuat ini dengan bahan-bahan yang orang itu sendiri berikan kepadanya. Leopardo mengatakan itu tidak mungkin karena dia hanya bisa membuat item peringkat 1. Saat itulah Yang Fan mengungkapkan bahwa untuk seorang kepala pangkalan, orang itu sangat naif. Leopardo ragu-ragu sejenak ketika dia melihat Yang Fan memiliki senjata peringkat kedua dan memutuskan untuk menunggu temannya. Tetapi sementara itu gadis-gadis itu mendekat dengan mobil dan masuk untuk melarikan diri. Namun kepala suku menyimpulkan bahwa jika anak itu benar-benar bisa mengalahkan dia, dia akan datang pada dia, dan dengan itu dia mulai berlari mengejar mobil, mengatakan dia tahu dia menggertak. Tumumu mencoba menembak tetapi dia dengan mudah menghindar. Yang Fan menyuruh mereka menuju ke bagian kota dengan lebih banyak zombie. Sementara Leopardo berada tepat di sebelah mobil mengimbangi. Mereka mulai melewati gerombolan zombie.
mobil itu bisa dengan mudah mengabaikan mereka. Tetapi Leopardo harus menghadapi beberapa. King Shui bersukacita karena dia tertinggal. Tetapi pria dengan raungan itu membelah semuanya menjadi dua. Dia meledakkan area itu dan melanjutkan mengejar mobil. Para kru tidak mengerti mengapa mereka tidak bisa kabur dan memberitahu Mumu untuk mempercepat. Tetapi kemudian dia memperingatkan bahwa ada sesuatu di depan mereka, ada zombie raksasa, dan Yang Fan memperingatkan bahwa itu adalah kelas 3. Orang kita segera menyuruh mereka menghentikan mobil dan memperingatkan bahwa kelas 3 jauh lebih berbahaya daripada Leopardo sendiri. Monster itu melompat ke arah mobil dan Leopardo datang tepat di belakang, tetapi monster kelas 3 itu merasakan bahwa Leopardo lebih berbahaya dan mengejar dia. Pemimpin markas menjadi geram, sementara Yang Fan menyuruh mereka mempercepat mobil. Mereka meninggalkan keduanya bertarung dan menuju ke arah lain. Mumu merasa aneh bahwa makhluk itu tidak menyerang mereka, dan dia menjelaskan itu karena Leopardo lebih berbahaya. Dokter kemudian bertanya kemana mereka akan pergi dan orang kita berkata untuk menuju ke kota Hoshan. Dia memperhatikan ekspresi aneh di wajah Tumumu dan bertanya ada apa? Dia bilang tidak apa-apa. Tetapi Mumu mengatakan bahwa kerabat Tumumu tinggal di kota Jigawa, jadi dia mungkin ingin pergi ke sana. Angela tahu betul bahwa kota ini adalah salah satu yang paling kacau selama kiamat. Tetapi itu juga salah satu tempat dengan jumlah makhluk supernatural tertinggi, dan yang terpenting orang yang ingin dia balas dendam ada di dekat sana. Jadi dia menyuruh mereka untuk menuju ke arah itu. Dan Tumumu berterima kasih padanya. Orang kita membelai rambut adiknya, menjelaskan bahwa kerabat mereka baik-baik saja. Karena dia sudah menelepon mereka, dia tahu mereka akan bertahan setidaknya 6 bulan. Seperti di kehidupan masa lalu, sementara itu Tumumu berpikir bahwa dia mengubah rute dan menyerahkan sebuah senjata. Di sisi lain, dia meminta untuk menjadi pacar dokter. Melihat dirinya sendiri, dia mengatakan itu tidak terlalu buruk. Dia bisa bersaing, lalu dia mengatakan dia lupa sesuatu. Dia mengeluarkan kartu kelas untuk diberikan kepada Lin Miao, mengatakan itu sempurna untuknya. Tumumu tahu bahwa kartu kelas itu sangat berharga. Pernah melihatnya menggunakan satu. Orang kita menyentuh dahinya, mengatakan bahwa dunia baru akan segera terbuka. Matanya bersinar dan dia menjelaskan bahwa dia menerima kelas bernama Sage. Pria gemuk itu bertanya apakah gadis itu sudah gila dengan kartu itu. Menunjukkannya padanya dan dengan sebuah kemampuan, luka itu sembuh seketika. Dia merasa percaya diri dan semua orang bersemangat bahwa mereka tidak perlu lagi takut terluka. Lin Miao kemudian bertanya mengapa dia merasa sangat lelah. Orang kita menjelaskan bahwa itu adalah harga dari kemampuan itu. Lin Miao berkata jika itu membuatnya sangat lelah, lebih baik menggunakan obat. Namun Yang Fan menjelaskan bahwa pada level yang lebih tinggi, dia bisa meregenerasi seluruh organ dalam sedetik. Lin Miao sangat bersemangat. Sementara itu, Tumumu merasa iri, berpikir dia harus mengumpulkan banyak untuk membeli salah satunya. Tapi kemudian, orang kita tiba-tiba mengatakan dia punya ide dan menyuruh mereka menghentikan mobil. Dia mengatakan bahwa itu ide yang bagus untuk kembali ke markas Leopardo dan mencuri semuanya saat dia teralihkan perhatiannya dengan monster itu. Adiknya mengatakan itu sangat berbahaya, tapi dia mengatakan bahwa tanpa orang itu di sana, itu akan sangat mudah. Tumumu mengatakan dia juga akan ikut, tapi Mumu mengatakan dia terlalu lemah untuk itu. Gadis malang itu ditinggalkan dalam kesedihan dan di detik berikutnya, orang kita sudah keluar dari mobil dan menuju markas. Dia dengan mudah mengalahkan para zombie dan kembali melalui tempat yang sama tempat mereka pergi. Beberapa penjaga masih ada di sana, tetapi dia dengan cepat mengalahkan mereka. Dia pergi ke ruangan tempat orang-orang itu menyembunyikan batu itu, sumber daya dan mulai mengumpulkan semuanya. Dan hal yang paling penting, 2 tabung ramuan penyembuh tingkat pertama. Saat dia mengumpulkan semuanya, dia terkesan bahwa seorang pria biasa berhasil mendapatkan begitu banyak. Sepertinya dia harus berevolusi lebih cepat lagi jika dia ingin melindungi semua orang, menggunakan tempa, dan menciptakan jenis peluru baru yang bisa mengabaikan fisika.
Kemudian Leopardo muncul, bertanya apa yang dia lakukan di sana lagi. Jelas dia dalam kondisi buruk dengan lubang di lengannya. Orang kita bilang dia kembali terlalu cepat. Peringkat keduanya benar-benar mengesankan. Orang itu berubah wujud lagi, menuntut dia mengembalikan semuanya. Namun Yang Fan mengatakan waktu yang tepat untuk membunuh musuh adalah saat mereka terluka. Orang itu menyerang dan dia menghindar. Dia mencoba serangan lain dan Yang Fan menahannya dengan pedangnya. Leopardo menyadari bahwa dengan cakarnya yang rusak seperti itu, dia mungkin tidak punya kesempatan. Tiba-tiba dia mulai melarikan diri, mengatakan bahwa lain kali Yang Fan akan mati. Tapi Yang Fan mengatakan sudah terlambat sekarang. Dia menyerang punggungnya dan kemudian menusuknya. Dengan itu dia mati di tanah. Dan orang kita mengatakan itu satu masalah berkurang. Sebuah ramuan evolusi sekunder jatuh dari sakunya. Dia meminumnya sehera, mengatakan bahwa sekarang masuk akal mengapa dia tidak menemukan hal seperti itu di brankas. Anak itu sangat eksplosif sekarang, melompat 3 meter tinggi. Zombie sekarang seperti kertas baginya. Di luar, dia menemukan sebuah sepeda motor dan setelah beberapa saat, tiba di kota. Namun di jalan cincin itu bereaksi. Jadi mungkin ada penjual di dekatnya. Dia pergi ke lokasi yang diatur dengan para gadis dan menemukan mobil itu. Dia mengikuti jejaknya sampai dia melihat sekelompok orang berkumpul. Sesuatu yang aneh. Ada banyak orang yang melumpuhkan Chinin. Dia melihat bahwa mereka adalah orang normal, bukan zombie. Tetapi jika mereka akan melakukan itu pada seorang teman, dia tidak bisa memaafkan mereka. Namun, ketika dia hendak menyerang, Sinan mengatakan orang-orang itu adalah orang baik. Dan orang-orang itu menjelaskan, mereka dipaksa untuk melakukannya oleh kepala desa dan semacam sihir pohon. Yang Fan bingung, membebaskan Sinan dan bertanya di mana saudara perempuannya. Segera pria gemuk itu mulai berlari, mengatakan mereka akan menjelaskan nanti dan pertama-tama perlu untuk menyelamatkan para gadis di rumah wali kota. Di jalan, Yang Fan bertanya apa yang terjadi. Citan menjelaskan bahwa mereka sedang mengemudi ketika seorang gadis kecil jatuh di kap mobil. Dia berhenti untuk membantunya dan dia berpegangan pada kakinya, mengatakan ayahnya sedang sekarat dan membutuhkan bantuan. Tumumu berkata itu berbahaya. Tetapi Lin Miao menjelaskan bahwa dia bisa menyembuhkannya dengan cepat dan mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka. Namun gadis kecil itu tidak terlalu ramah dan merasakan jebakan itu. Telah berhasil mereka mendekati pohon merah muda dan dari kejauhan, seorang pria berkomentar bahwa gadis itu semakin pintar. Mereka mendekati sebuah rumah kayu dan dia menjelaskan bahwa ayahnya ada di sana. Tumumu melihat sekeliling dan merasa aneh bahwa tidak ada zombie. Gadis itu masuk ke dalam dan berbicara dengan ayahnya yang sedang batuk saat itu. Lin Miao pergi dan menggunakan kemampuannya untuk menyembuhkannya. Rupanya pria itu benar-benar sakit karena dia menyadari mereka bukan orang biasa. Dia bangkit dan berkata itu luar biasa, bahwa dia benar-benar seorang dokter raja. Dia menenangkan gadis itu sambil berkata ayahnya sekarang baik-baik saja. Sementara itu Lin Miao sekarang kelelahan. Mereka hendak pergi ketika sang ayah menyuruh mereka menunggu. Beberapa pria mendobrak pintu, bertanya siapa orang baru di desa itu. Sang ayah berkata mereka bisa merampok orang lain, tetapi harus membiarkan orang-orang ini pergi. Namun orang-orang itu mengabaikannya dan berkata mereka akan mengumpulkan semua gadis ini. Ayah berdiri dan mendekati kepala suku, memberitahunya untuk tidak melakukan itu tetapi malah ditampar wajahnya. Tumumu mengarahkan senjatanya dan memperingatkan bahwa siapapun yang bergerak akan mati. Namun jelas, salah satu dari mereka muncul di belakang King Su dan menyanderanya. Dengan itu dia memerintahkan semua orang untuk menjatuhkan senjata mereka. Dan sekarang mereka tidak punya pilihan. Kepala desa memerintahkan semua wanita untuk dibawa ke rumahnya dan pria gemuk itu diikat ke pilar. Sang ayah memohon mereka untuk tidak melakukannya, tetapi dia ditendang lagi. Dia memerintahkan putrinya untuk diikat dan memperingatkan bahwa jika dia tidak membunuh pria gemuk di pilar, putrinya akan mati. Sementara itu Zhang, Fin dan pria gemuk itu berlari ke arah itu. Mereka sedikit bingung tentang jalannya, sampai seorang pria dengan kemeja hitam
muncul dan berkata dia akan membawa mereka ke tempat itu. Itu adalah ayah dari gadis yang membutuhkan bantuan dan dia berkata mereka sudah dekat. Pohon keramat itu sudah berusia lebih dari 200 tahun dan telah dilindungi oleh desa selama beberapa generasi. Namun, ketika kiamat dimulai, pohon itu mendapatkan kekuatan dan membunuh penduduk desa. Namun, tepat ketika hendak membunuh kepala suku, pohon itu berhenti sedetik sebelumnya. Sejak saat itu semua orang menyembah dia, berpikir bahwa dia memiliki kendali atas pohon itu. Yang Van tahu bahwa pohon tidak bisa dikendalikan seperti itu, kecuali orang itu memiliki mutasi elf. Dengan itu, mereka mendekati rumah. Yang Van datang dengan sebuah tendangan. Orang itu telah melumpuhkan semua orang dan hendak melakukan sesuatu pada Tumumu. Saat itulah Yang Van muncul. Kepala suku bertanya di mana para penjaga. Dan orang kita berkata bahwa mereka semua sudah mati. Dia melompat ke arah orang itu dan menyuruhnya menjauhkan tangannya. Dari wanitanya dia membebaskan yang lain. Sementara Tumumu terharu karena dia memanggilnya. Orang itu berkata untuk menunggu karena dia punya tawaran. Yang Van bertanya mengapa dia menipu semua orang. Sementara orang itu sedang bersiap untuk membunuhnya. Orang itu mencoba bereaksi dengan senjata. Namun dalam setengah detik, orang kita memotong lengannya. Ayah gadis itu memohon padanya untuk tidak membunuh kepala suku. Namun Yang Van menjelaskan bahwa orang ini bukanlah orang terpilih di pohon itu. Namun saat itu gadis lain disandera. Sekarang putri orang itu sedang diancam. Kepala suku tersenyum mengatakan permainan telah berbalik. Sementara ayah itu memohon pada Yang Van untuk tidak melakukan apapun pada orang di tanah. Orang yang lain mengancam putrinya. Namun tanpa ragu, Yang Van menghabisi kepala suku. Dan saat itu, orang itu, seperti di video ini yang membantu Momoru membuat konten yang lebih menarik bagi pemirsanya. Aktifkan lonceng kecil yang nakal dan jumlah.